Halo adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes. Hari ini kita mau kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Kami boleh ada sampai saat ini, kami yakin itu semua karena kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya, nama Tuhan dipermuliakan. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang di rumah sudah siap memuji Tuhan? Siap. Amin. Kita mau mengatakan, aku istimewa, kamu istimewa. Haleluya. Aku istimewa, Kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. aku istimewa. Aku istimewa. Kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Mataku dapat kedip, dip, dip. Hidungku dapat bersih, hancur. Tuhan ciptakan kita sangat katakan lagi, istimewa. aku istimewa. Aku istimewa. Tunjuk temennya. Kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat Aku istimewa. istimewa. Aku istimewa. Kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Matanya dikedipin adik-adik. Mataku dapat kedip, dip, dip. Hidungku dapat bersih, hancur. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Mataku dapat kedip. Mataku dapat kedip, dip, dip. Hidungku dapat bersih, hancur. Tuhan ciptakan kita sangat Lagi, istimewa. mataku dapat kedip. Mataku dapat kedip, dip, dip. Hidungku dapat bersih, hancur. Tuhan ciptakan kita sama istimewa. Aku istimewa. Aku istimewa. Kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Mataku dapat kedip. Mataku dapat kedip, dip, dip. Hidungku dapat bersih, hancur. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Mataku dapat kedip. Mataku dapat kedip, dip, dip. Hidungku dapat bersih, hancur. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang istimewa. Amin. Amin. Haleluya. Karena kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk itu kita harus mengasihi saudara-saudara kita, baik mama, papa, kakak, adik ya. Mari kita angkat pujian kita lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat
wajah-Mu, kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Lagi aku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ya, lihat wajahnya ya. Ku lihat di wajah-Mu, kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu, kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu, kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu, kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu, kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu, kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, ku lihat di wajah-Mu, ku lihat di wajah-Mu, kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan saat hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Mari siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita angkat pujian ini dari awal lagi. Ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Lagi firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan
siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Lagi ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik buat saat hari ini Tuhan. Kalau kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, itu semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Dan sebentar lagi kami Tuhan ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Beri kami hikmat Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Biar kami Tuhan selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati guru sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah otoritas Allah turun atas hamba-Mu Tuhan, supaya kami menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo adik-adik, kali ini Om ada kabar gembira nih buat adik-adik semua. Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Saya tahu Om, kita akan 17-an. Yes, benar sekali. Kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Adik-adik senang kan? Senang Om. Dan untuk kali ini, meskipun kita masih ibadah di rumah, tapi kita akan tetap merayakannya bersama-sama. Karena kita akan mengadakan lomba buat adik-adik semua yang di rumah. Ada yang tahu nggak ya lomba apa saja? Nah, didengar baik-baik ya. Jadi untuk kelas kecil kita akan mengadakan lomba nyanyi. Lagunya sudah ditentukan oleh guru-guru, yaitu lagu 17 Agustus atau Garuda Pancasila. Dipilih ya adik salah satunya. Pasti adik-adik udah hafal kan? Nah, untuk durasi tidak lama, hanya sekali putaran saja, dimulai dari bait sampai ke ref, dan tidak untuk diulang ya adik-adik. Dan guru-guru sekolah minggu nanti akan menilai dari ketepatan nada, lirik, dan juga kreativitasnya. Jadi adik-adik harus sekreatif mungkin ya. Dan untuk hasilnya akan dikumpulkan dalam bentuk video dengan cara diposting di Instagram ya. Kalau tidak ada Instagram, minta tolong sama papa mama. Dan jangan lupa di tag ya ke @alphaomegakids. Dan untuk kelas besar, adik-adik akan membuat baju zirah. Pasti gampang. Dan untuk bahan-bahannya bisa menggunakan bahan-bahan yang tersedia di rumah saja. Contohnya kardus, kertas koran, dan lain sebagainya. Dan untuk penilaiannya yaitu kostum yang paling bagus dan kreatif. Pengumpulan video dan foto akan diberi waktu sampai pada tanggal 20 Agustus. Jangan sampai kelewatan ya, karena hasil pemenangnya akan diumumkan pada tanggal 30 Agustus.
Dan tentunya akan ada hadiah yang menarik buat adik-adik yang menang. Jadi kami tunggu ya adik-adik semua. Dadah! Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Pasti sehat dan luar biasa. Hari ini Tante Mega mau bercerita tentang salah satu tokoh Alkitab yang sudah diceritakan dari minggu kemarin. Siapa ya? Ayo adik-adik sekarang siapkan hati, siapkan pikiran, kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, Tante Mega sekarang mau bertanya, siapa sih yang masih ingat tentang cerita firman Tuhan minggu kemarin? Apa ya? Oh iya, cerita minggu kemarin itu adalah Yusuf dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Nah, sesudah dibuang ke dalam sumur, apa ya yang terjadi dalam kehidupan Yusuf? Yuk kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sesudah dibuang ke dalam sumur, Yusuf ternyata dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Ismail. Nah, Yehuda itu berniat untuk menjual Yusuf karena ketika Yusuf di dalam sumur, Yehuda melihat orang-orang Ismail itu datang dengan membawa unta-unta mereka dan barang-barang mereka untuk pergi ke Mesir. Sesudah Yehuda melihat orang-orang Ismail itu, Yehuda berkata, daripada kita bunuh Yusuf itu, mending kita jual saja dia ke orang-orang Ismail dan kita akan mendapatkan uang. Nah, sesudah itu Yusuf diambil di dalam sumur dan Yusuf dijual ke orang Ismail oleh saudara-saudaranya dengan harga 20 sikal perak. Kok saudara-saudaranya jahat sekali ya kepada Yusuf? Nah, sesudah itu Yusuf dijual ke orang-orang Ismail. Nah, Yusuf dijual ke orang-orang Ismail dan Yusuf mengikuti apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Nah, sesudah dijual kepada orang-orang Ismail, ternyata Yusuf juga dibawa ke Mesir oleh orang Ismail ini. Dan setelah itu Yusuf dijual kepada orang yang bernama Potifar. Dia adalah seorang pegawai istana Firaun dan dia adalah kepala pengawal raja. Sesudah dijual ke sana, ternyata saudara-saudara Yusuf ini mengambil jubah Yusuf dan mereka mencelupkan ke darah domba yang mereka sembelih. Sudah itu jubah itu dibawa kepada ayahnya. Ayah, Yusuf sudah meninggal. Ini jubahnya, ini buktinya. Dan ayah Yusuf sedih. Anakku sudah tiada. Setelah itu ayahnya sangat sedih dan ayahnya tidak tahu bahwa Yusuf ternyata dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya. Nah, apa sih yang kita bisa ambil dalam cerita kebenaran firman Tuhan sekarang ini? Kita percaya walaupun Yusuf dibawa oleh saudara-saudaranya dijual ke Mesir, tetapi Allah tetap menyertai Yusuf. Nah, sekarang juga kita juga mau mengambil cerita dalam kebenaran firman Tuhan ini adalah menyadari kepada anak-anak bahwa cemburu itu adalah dosa dan berbuat jahat kepada teman-teman kita itu berbuat dosa. Jadi kita tidak boleh berbuat jahat, cemburu kepada teman, kepada saudara, kepada siapapun. Kita tidak boleh berlaku jahat. Dan kita selalu percaya bahwa Allah, Tuhan Yesus, selalu menyertai adik-adik semua, mama, papa, tante Mega, semua orang. Nah, sekarang kita akan melihat ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini terdapat di dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan mengeneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan-tanganku yang membawa kepada kemenangan. Jadi adik-adik semua gak boleh takut. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu menyertai kita. Oke? Nah, kebenaran firman Tuhan Tante Mega sampaikan sampai saat ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu boleh tertanam dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan kita menjadi anak-anak yang selalu taat dalam kebenaran firman Tuhan. Ayo, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Tante Mega mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang diberitakan oleh
Tante Mega kepada anak-anak semua, biarlah firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan kami tidak akan takut sebab kami mempunyai Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan yang baik, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.